Posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden sudah seperti telur di ujung tanduk. Bukan hanya karena tiang penyangganya yang mulai lemah, tetapi juga kesalahan masa lalu yang ikut membebaninya. Kesalahan yang membuatnya tak nyaman berada di tengah kawan dan lawan politiknya yang memperlakukannya seperti anak kecil yang berada di tengah-tengah pembicaraan orang dewasa. Keadaan itu tergambar jelas pada momen peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Senin 2 Juni 2025 lalu. Gibran tampak tegang, duduk semeja dengan para tokoh yang selama ini memiliki masalah dengan dirinya. Di depannya ada Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, yang memecat Gibran dan bapaknya Jokowi karena dianggap telah berkhianat kepada partai yang telah membesarkan keluarganya. Di sebelah Megawati ada Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, sesepuh TNI dan mantan wakil presiden yang ikut menandatangani usulan pemakzulan Gibran karena dianggap melanggar aturan. Sobat Depres, bila Gibran memiliki kapasitas seperti orang-orang sekitarnya, maka dia bisa mencairkan suasana dengan bicara santai seperti para tokoh lainnya. Tidak seperti anak bawang yang ikut kelas orang dewasa, mendengar tapi tak memahami masalah. Atau bisa jadi juga paham, tetapi tak cukup power dan confident untuk ikut nimbrung masuk dalam topik pembicaraan. Kekuatan dan kepercayaan diri yang terbenam karena perbuatan buruk di masa lalu, baik yang dilakukan sendiri ataupun keburukan yang ditinggalkan Jokowi bapaknya. Seperti kisah tentang Fufu Fafa yang masih terus berlanjut dan belum ada penyelesaiannya. Postingan kata-kata tidak pantas yang menghujat orang-orang seperti Prabowo akan menjadi gelisah dan rasa tak nyaman setiap kali berhadapan dengan yang bersangkutan. Gelisah yang akan menyandra dan membuat Gibran semakin terpojok dan tak bisa berbuat apa-apa. Meskipun Gibran menyangkal, tetapi bukti dan fakta yang beredar selama ini menyebut Gibran adalah nama di balik Fufu Fafa. Sobat Depres, di momen itu, Presiden Prabowo menegaskan akan menindak siapa saja yang melanggar undang-undang tanpa pandang bulu. Di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga, segera benah diri, segera bersihkan diri. Karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana. Yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang-undang dasar, akan kita tindak, kata Prabowo dalam pidatonya. Pidato Prabowo ini memang tidak menyebut nama, tetapi menyasar kepada siapa saja yang telah melanggar undang-undang. Bagi yang telah melanggar, tentu ucapan Prabowo seperti hantaman palu godam yang membuat hati tak tenang. Apalagi di bagian lain pidatonya, Prabowo meminta pejabat mundurkan diri sebelum diberhentikan. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan, kata Prabowo lagi. Bagaimana dengan Gibran? Apakah dia pernah melanggar undang-undang? Para purnawirawan TNI yang tergabung dalam forum purnawirawan TNI yang didukung Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno berkeyakinan Gibran telah melanggar undang-undang. Keputusan MK yang meloloskan Gibran maju sebagai capres pemilu 2024 dinilai telah menyalahi aturan. Menurut para purnawirawan ini, keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu itu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Karena itu, mereka meminta Presiden mengusulkan kepada MPR untuk memazulkan Gibran. Sebutan Gibran sebagai anak haram konstitusi sampai hari ini masih melekat karena proses anomali keikutsertaannya dalam pilpres yang mengakali aturan. Peran bapak dan pamannya yang meloloskannya di kontestasi itu tidak hanya merusak tatanan, tetapi juga menghilangkan kesempatan putra terbaik negeri ini berkompetisi secara sehat untuk menjadi pemimpin dengan kapasitas dan kapabilitas mumpuni. Apakah Gibran juga mampu mengampu jabatannya itu? Banyak kritik beranda nyinyir para netizen di media sosial tentang kapasitas dan kapabilitas Gibran. Kontennya tentang bonus demografi dan artificial intelligence atau AI banyak ditanggapi negatif. Tanggapan dan reaksi negatif yang membuat Gibran mengeluh. Ini saya nggak tahu kenapa setiap kali saya posting AI di Instagram, TikTok, reaksinya negatif, kata Gibran di Universitas Pelita Harapan pada Kamis 20 Maret 2025 lalu. Munculnya kritikan atau reaksi negatif itu karena para netizen menilai bahwa keseharian Gibran tidak tercermin dalam kontennya itu. Sehingga apapun tema kontennya yang terkait dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial tidak dianggap sebagai buah pikiran dari kapasitas dirinya, tetapi hasil racikan dari tim konten atau pemikiran orang lain. Ibarat seorang atlet atau pemain, Gibran dipaksakan ikut bertanding dan bermain jauh di atas kelasnya. Ya, soal tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia Mas Gibran Raka Buming Raka yang sampai saat ini menuai pro dan kontra. Ya, bagaimana kita melihat juga penyampaian pada cuplikan video sebelumnya, bagaimana dulu juga pada saat pencalonan kan sudah banyak sekali problem. Ya, sudah banyak sekali katanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sampai perubahan aturan ya dengan usia, dengan bagaimana kepala negara atau presiden pada saat itu yakni Jokowi memihak, mengkampanyekan salah satu paslon dan lain sebagainya, dan dugaan-dugaan macam-macam. Dugaan-dugaan ini ada yang dugaan curang lah, ada dugaan inilah, ada dugaan itulah, ada juga yang mengatakan ya Gibran cacat hukum dan lain sebagainya, tidak layak jadi wapres mendampingi Pak Prabowo Subianto. Tetapi memang sering sekali komentar ini atau pendapat-pendapat yang sering saya temukan di media sosial itu lebih mengarah ke Gibrannya bukan kepada Pak Prabowo-nya.
Kalau Pak Prabowo semua mengakui beliau sebagai presiden. Dan semua juga saya rasa mendukung beliau sebagai presiden. Tetapi berbeda dengan Gibran. Ini karena saya tahu. Kenapa saya tahu? Karena saya banyak sekali baca komentar-komentar masyarakat Indonesia. Ini netizen bukan lain adalah masyarakat Indonesia sendiri. Memberikan penilaian, pemikiran, dan pendapat-pendapat mereka. Ya, dan bahkan banyak sekali juga yang menginginkan Gibran untuk mundur saja. Kalau tidak suka rela mundur, ya dimakzulkan atau diberhentikan atau dicopot dari jabatannya sebagai wakil presiden. Itu banyak sekali juga saya baca-baca. Ya, tetapi ya tidak semua, makanya tadi ada pro dan kontra, berbeda pandangan dan pemikiran itu. Dan itu sah-sah saja, dan tergantung nanti bagaimana proses ini berlanjut atau tidak. Karena ini juga tuntutan dari purnawirawan TNI dan berbagai ratusan jenderal dan sebagainya. Oke, di sini saya tidak terlalu jauh. Saya akan ulas berbagai komentar teman-teman kita ya. Ganti Gibran, ya. Ganti semua ternaknya Jokowi atau geng Solo biar aman bangsa ini. Gak tahu malu Jokowi dan lengser masih nyari panggung dan belum move on keenakan berkuasa. Apanya yang terbaik, hasil haram undang-undang hasil cawe-cawe Jokowi? Ditanya A, dijawab B. Faktanya yang bilang bagus cuma Ade Armando penjilat kekuasaan, sama seperti Anda mau menjilat pingin kekuasaan. Yang pelangap-pelongo dibilang bagus, kebalik dunia ini ya. Cepat makzulkan, sangat setuju kata Bapak. Gak juga ada yang berani anaknya Jokowi itu bakal berhadapan dengan Projo. Projo kan organisasi relawan Jokowi ya, yang pada saat itu ya, dan ini bukan partai ya. Saya rakyat kecil, Gibran harus dipecat. Jadi wakil presiden yang pelangap-pelongo, menabrak undang-undang konstitusi ya. Satu, belum cukup umur. Dua, karena bapaknya jadi penguasa seenaknya. Udahlah, mentang-mentang jadi presiden, undang diobral abrik ya. Kasihan bocil ini korban nafsu kekuasaan bapaknya. Bocil mentah, tidak layak menjadi pemimpin, banyak masalah dan tidak cerdas pula, lebih baik mundur saja. Saya yakin kalau Wapres gak diganti pasti negara ini akan hancur berantakan. Lebih bagus Indonesia kalau masih ada satu paket Bapak Prabowo dan Gibran. Bapak ini jahat, iri padahal dia tidak bisa bekerja. Betul. Posisi RP juga sunyi senyap ya. Lebih cepat, lebih baik. Bangkai yang disembunyikan akan berbau. Ya begitulah, kalau berangkatnya tidak baik, yang dipaksakan dengan melanggar undang-undang terbukti di MK, lolos karena pamannya, nanti akan lebih menyakitkan semua dinasti Mulyono dan kebohongan akan terbongkar lambat laun walaupun dibela penegak hukum sebelumnya. Gak berkapasitas, Gibran masih gemar main Tamiya dan bacaannya buku anak-anak, payah. Indonesia saya pastikan semakin hancur karena menjadikan anak muda yang tingil, bodoh, gak memiliki kapasitas intelektual yang memadai dijadikan pemimpin. Tunggu kehancurannya jika Gibran tidak segera dimakzulkan. Jadi banyak sekali yang menginginkan itu ya, tapi saya yakini sih nggak bakal semua ya, nggak bakal semua juga. Kemudian Indonesia itu negara bukan wali kota, bukan wil kabupaten atau kota. Negara ini bersifat nasional, harus mempunyai jiwa yang besar, berjiwa nasional. Para tokoh nasional harus bertindak yang profesional ya. Tak yakinlah DPR dan MPR, rakyat meragukan, mungkinkah cari-cari jalan penyelamatan? Jangan kasih peluang Kroni Mulyono, orang Solo jahat pada rakyat seluruh NKRI. Jahat luar dalam hatinya jahat, mengapa rakyat mengatakan begitu, soalnya salah jalan. Contoh yang di umum, setiap lurah-lurah dibantu per tahun 1M. Rakyatnya miskin gak pantas lurah desa dibantu. Kalau kodok otaknya waras, bikin BLT itu baru tepat sasaran. Seperti Pak SBY, jenius pemikirannya. Kalau orang Solo ini
penipu goblok tolol dungu, rakyat miskin yang dibantu lurah-lurah, goblok jahat kau, mudah-mudahan cepat kena ajab si Mulyono orang Solo jahat. Mas Gibran terbukti wapres terbaik Indonesia. Fitnah apapun terhadap wapres Mas Gibran akan berbalik ke penfitnahnya. Mas Gibran jauh lebih baik daripada Purnawirawan yang keblinger. Jadi kan ini ada juga yang mendukung Gibran sebagai wakil presiden, dan ada juga mengatakan wapres terbaik loh sepanjang sejarah, seperti Adi Armando, politisi PSI, ya. Tenang Pak Prabowo, saya sudah ada di sini, ya. Kemakio brand kowe kui ora godok nyabut gawe rasah, kemakile kowe kui arep diganti. Sudah jelas korupsi dan anak haram konstitusi. Saya pribadi yang hanya nyimak kok skeptis ya, karena cuma omon-omon. Buktikan dulu Pak Presiden. Yang pengkhianat negara harus dihukum demi NKRI. Ini negara milik rakyat Indonesia, bukan pribadi Mulyono dan buzzer-nya. Prabowo kalau nggak mampu mundur, lagian untuk apa makan gaji haram kalah bisa menang pilpres berkat Mulyono yang menghalalkan secara ilegal. Dengarkanlah apa yang dikatakan saudara kita ini yang benar-benar cinta tanah airnya dan rakyatnya butuh keadilan. Mau RI sejahtera, rukun dan damai, jebloskan Mulyono dan jongos pikirannya ke penjara. Ini gara-gara DPR dan MPR dua-duanya gimana mau tanggung jawab, pro rakyat apa mau rakyat sendiri yang milih mereka. Dibubarkan, gak ada DPR yang milih yang mana. Saya jamin kalau Gibran gak diganti, ini negara Indonesia hancur dan malu dan konyol. Banyak sekali komentar-komentar ini ya, tapi mengarah kebanyakan ke negatif sih sebetulnya saya lihat ya. Semoga DPR yang lainnya menyusul berpendapat serupa dengan beliau. Segera makzulkan Gibran. Keputusan MK ibarat pencuri yang ditangkap Paman Usman, hasil curian tetap dinikmati. Nih, banyak rakyat yang gak setuju Gibran jadi wapres. Saya sendiri gak mengakui kalau Gibran wapres. Saya mengakui ada presiden tapi tidak dengan wakilnya. Nah ini kan seperti saya sampaikan tadi ya. Oke lah, mungkin itu saja lah ya yang dapat saya ulas dan dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya minta maaf juga kalau ada pendapat dan mungkin pernyataan dan penyampaian yang tidak menyenangkan dan kata-kata yang salah. Silakan kita perbaiki bersama, silakan dikoreksi. Terima kasih, salam dan sampai jumpa.